warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Adriani, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya dari kelas 4D ingin menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan sistem pembaharuan Islam dalam mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembaharuan Islam secara epistemologis, yaitu pembaruan terjemahan, modernization dalam bahasa Indonesia, yaitu proses menjadi baru. Secara kata, modernisme menurut Harun Nasution, yaitu dalam masyarakat barat mengandung arti adat istiadat dan institusi-institusi lain dan sebagainya, agar menjadi sesuai pendapatan dan keinginan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, di sini juga ada pembaruan upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial, politik, pendidikan, dan keilmuan yang mapan dari ketinggian zaman atau outdated. Termasuk dalam struktur pendidikan Islam adalah bentuk pembaruan dalam sepemikiran dan kelembagaan Islam. Senada dengan hal tersebut, Din Syamsuddin mengatakan bahwa pembaruan pendidikan Islam merupakan rasionalisasi pemahaman Islam dan kontekstual nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Melalui ayat-ayat ini, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar berhijrah dari suatu negeri yang mereka tidak dapat menegakkan agama padanya, yaitu menuju ke negeri lain. Karena bumi Allah sangat luas, di mana mereka dapat menegakkan agama dengan mengesankan dan menyembahnya sebagaimana yang diperintahkannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor pembaruan Islam. Ada beberapa faktor, yaitu ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal di sini yaitu kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam menganalisis manusia-manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam melalui ayat suci Al-Qur'an banyak menyuruh atau menganjurkan umat Islam untuk selalu berpikir dan bermetaform, membaca dan menganalisis sesuatu untuk kemudian bisa diterapkan atau bahkan bisa menciptakan hal yang baru dari apa yang kita lihat. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu adanya kontak Islam dengan Barat, terutama setelah penaklukan Napoleon terhadap Mesir, telah menyadarkan dan mengugah umat Islam untuk melakukan perubahan-perubahan pragmatis umat Islam untuk belajar terus-menerus terhadap Barat, sehingga ketinggalan-ketinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Secara mendasar, pembaruan pendidikan Islam menurut Rohman dapat dilakukan dengan menerima pendidikan sekuler modern, kemudian berusaha memasukinya dengan konsep-konsep Islam. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh pembaruan Islam dan ilmu pengetahuan dari wilayah Turki, yaitu Sultan Ahmad III. Adanya kekalahan yang dialami kerajaan Turki Utsmani menyebabkan Sultan Ahmad III prihatin dan melakukan introspeksi dengan melakukan pengiriman duta ke Eropa untuk mengamati perkembangan Barat. Dengan mendirikan sekolah teknik militer, mendirikan percetakan untuk mempermudah akses buku pengetahuan. Upaya ini dilakukan sampai beliau wafat dan kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud II. Selanjutnya, Sultan Mahmud II merupakan kelanjutan dari Sultan Ahmad III. Pembaruan yang dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan madrasah
dengan memasukkan ilmu pengetahuan umum. Kemudian, mendirikan model di sekolah barat. Untuk wilayah Mesir, tokoh-tokoh pembaruannya yaitu Muhammad Ali Pasha. Ia mendirikan Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan, membuka sekolah teknik, kedokteran, pertambangan, dan mengirim siswa belajar ke negeri barat. Gerakan pembaruan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi barat kepada umat Islam. Yang kedua, Muhammad Abduh melakukan pembaruan pendidikan Al-Azhar dengan memasukkan ilmu modern, mendirikan Komite Perbaikan Administrasi Al-Azhar pada tahun 1895, melaksanakan pembaruan administratif yang bermanfaat. Untuk wilayah India, tokoh pembaruan Islamnya yaitu Sayyid Ahmad Khan tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Beliau berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam di India dapat diwujudkan dengan bekerjasama dengan Inggris. Kemudian mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Inggris Mudharabah 1864. Kemudian mendirikan pula Scientific Society, mendirikan lembaga pendidikan yang di dalamnya ilmu pengetahuan umum. Itulah beberapa orang tokoh pembaruan yang banyak mengadopsi tata cara dan pengetahuan yang datang dari barat. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Melampaui Abduh lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan menyandang nama kecil Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar, seorang khotib masjid besar di Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya Siti Aminah, putri seorang penghulu. Praktis, sejak kecil dia mendapat pendidikan lingkungan pesantren serta menyerap pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ketika menetap di Mekah di usia 15 tahun, dia mulai berinteraksi dan tersentuh dengan pemikiran para pembaru Islam. Sejak itu, dia merasa perlunya gerakan perubahan Islam di kampung halamannya, yang masih berbaur dengan sinkretisme dan formalisme. Selanjutnya, ada Ahmad Hasan, rujukan kajian Islam. Nama kecilnya Hasan bin Ahmad. Lahir di Singapura pada tahun 1887 dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja, dia melakoni beragam pekerjaan, dari buruh hingga penulis. Di Singapura maupun Indonesia, Hasan pernah tinggal di rumah Haji Mahmud Junus, salah seorang pendiri Persatuan Islam atau Persis di Bandung. Sekalipun kerap berpolemik, Bung Karno pernah berpolemik dan melakukan surat menyurat dengan Ahmad Hasan, sebagaimana tersurat dalam surat-surat dari Andeh dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Selanjutnya, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, menjaga tradisi pesantren. Lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Ngegedang, Jombang, Jawa Timur. Hashim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia mendirikannya bersama Kiai Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 guna mempertahankan paham bermahzab dan membendung paham pembaruan. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua ada Nahdlatul Ulama atau NU. Didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi di Surabaya.
Para ulama pendidikan organisasi ini antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang ketiga ada Nahdlatul Watan, didirikan pada tahun 1936 oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin di Pancor, Lombok Timur. Organisasi ini juga menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut mazhab Syafi'i. Adapun tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kalimah Allah, izul Islam wal muslimin, dan kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Selanjutnya ada Matla'ul Anwar. Organisasi ini berdiri tahun 1905 di Marus, Menes, Banten. Bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Yasin. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan Islam, khususnya di kalangan masyarakat sekitar Menes, Banten. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.